Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Mungkin nama-nama anggota kelompok kami bisa dilihat di slide saja. Langsung saja ke inti presentasi kita. Judul jurnal yang kita ambil yaitu pembuatan katalis berbasis karbon aktif dari tempurung kelapa Cocos nucifera diimpregnasi KOH pada reaksi sintesis biodiesel. Kelapa atau Cocos nucifera merupakan tanaman yang mempunyai batang yang lurus tinggi dengan buah yang besar. Indonesia termasuk negara penghasil kelapa terbesar di dunia yang merata tumbuh di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Industri pengolahan buah kelapa umumnya masih terfokus kepada pengolahan hasil daging buah sebagai hasil utama. Berdasarkan data produksi buah kelapa, Indonesia rata-rata 15,5 miliar butir per tahun atau setara dengan 3,2 juta ton kopra, 3,75 juta ton air, 0,75 juta ton arang tempurung, dan 1,8 juta ton serat sabut. Tempurung kelapa merupakan limbah organik yang memiliki peluang untuk dijadikan sebagai bahan bakar, arang aktif, bahan sediaan farmasi, dan kosmetik. Pengembangan inovasi pemanfaatan tempurung kelapa dibuat untuk karbon aktif yang dapat digunakan sebagai adsorben atau penjerap material pengotor yang terdapat dalam air. Pembuatan karbon aktif dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu proses aktivasi fisika dan aktivasi kimia. Metode penelitian. Bahan penelitian pada penelitian ini, bahan yang digunakan antara lain tempurung kelapa, H2O, NaOH, KOH, HCl, minyak kelapa sawit, metanol, indikator phenolphthalein atau PP, dan etanol. Yang berikut pembuatan katalis KOH atau karbon aktif. Hasil produk dilakukan analisis menggunakan instrumen atomic absorption spectrophotometry atau AAS, merek GBC, seri 93, produksi Australia, untuk mengetahui kandungan kalium yang terkandung dalam karbon aktif, dan dilakukan analisis struktur morfologi dengan instrumen SEM atau scanning elektron mikroskopi, merek T-Scan, Vega ketiga, produksi Czech. Yang berikut pembuatan biodiesel. Penelitian dilakukan dengan metode transesterifikasi. Pada gambar 1 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kandungan kalium yang terserap seiring dengan besarnya konsentrasi KOH yang diimpregnasi pada karbon aktif. Namun pada waktu 24 jam, konsentrasi 5N mengalami penurunan. Selama waktu impregnasi 18 jam, 21 jam, dan 24 jam terlihat bahwa terjadi kenaikan yang signifikan antara banyaknya kalium yang terserap terhadap tingginya konsentrasi dari KOH pada karbon aktif, yang berarti bahwa semakin besar konsentrasi KOH yang diimpregnasi, maka kandungan kalium yang terserap juga semakin besar. Perbandingan konsentrasi KOH yang diimpregnasi merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kandungan kalium pada karbon aktif setelah proses impregnasi. Kenaikan konsentrasi KOH mengakibatkan kenaikan sisi aktif pada penyangga katalis. Ini adalah hasil analisis menggunakan SEM karbon aktif sebelum diimpregnasikan. Pada gambar 2 terlihat bahwa karbon aktif sebelum diimpregnasi masih terbentuk bongkahan, memiliki susunan struktur yang panjang, namun besarnya pori tidak terlihat. Hal ini dikarenakan pori-pori yang telah terbentuk pada saat proses aktivasi permukaannya tertutupi oleh HCl.
Sedangkan gambar 3 hasil analisis SEM karbon aktif yang diimpregnasikan KOH. Pada gambar 3, permukaannya memiliki lubang pori-pori. Dari gambar tersebut terlihat ukuran pori yang terbentuk. Yang terbesar adalah 4,2 mikrometer dan pori terkecil adalah 0,92 makrometer. Yang berikut hasil dari proses transterifikasi, terdapat campuran yang terbentuk dua fase, yang mana fase bawah merupakan katalis dan fase atas merupakan metil ester, metanol, dan gliserol. Pemisahan katalis dilakukan dengan filtrasi menggunakan kertas saring, sedangkan untuk pemisahan metanol dilakukan pemanasan pada temperatur 70 derajat Celcius selama 1 jam. Pemisahan gliserol dilakukan di dalam corong pisah hingga diperoleh dofter, dan fase bawah adalah gliserol. Metil ester lalu dicuci dengan aqueous hangat dengan suhu 60-70 derajat Celcius untuk menghilangkan sisa gliserol dan impurities lainnya. Metil ester yang didapat analisa kadar air, bilangan asam, dan titik nyala. Yang berikut kita masuk pada kesimpulan. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa semakin tinggi konsentrasi KOH dan semakin lama waktu impregnasi yang dilakukan, maka semakin tinggi kemampuan penyerapan logam. Kalium oleh karbon aktif dari tempurung kelapa yang dihasilkan kondisi optimum variasi konsentrasi KOH dan waktu impregnasi terhadap kandungan kalium yang terserap oleh karbon aktif adalah 5N dengan waktu impregnasi 21 jam dengan kandungan logam kalium yang terserap sebesar 97%.